Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Brenda Skarayu. Kita lanjut dari materi yang sebelumnya ya, yang tentang state space. Nah, untuk di video kali ini kita akan coba membahas untuk contoh soal lainnya. Jadi untuk yang nomor 1 ini, misal kita punya suatu rangkaian seperti ini ya, rangkaian RLC juga. Cuma untuk yang sebelah sini sekarang ada 2 loop, dan antara R dan C ini sekarang mereka terhubungnya secara paralel ya. Nah, di contoh soal ini itu dimintanya kalian akan membuat representasi state space dengan outputnya ini berupa arus yang melalui resistor atau IR ya, yang sebelah sini gitu. Nah, bagaimana cara membuat state space-nya? Itu tahap pertama yang harus kalian lakukan. Seperti biasa, kalian harus menentukan dulu variabel state-nya itu apa. Nah, untuk di contoh soal ini itu saya pilih variabel state-nya adalah VC dan juga IL. Kenapa saya pilih VC dan IL? Karena alasannya seperti ini. Jadi kan tadi ciri-ciri dari variabel state itu salah satunya adalah kita harus bisa membentuk persamaan turunan dari state-nya itu sendiri ya kan. Nah, untuk yang VC dan VL, VC dan IL, kenapa saya pilih sebagai variabel state? Karena kalau kita lihat lagi nih, di sini kan ada dua komponen yang bisa menyimpan energi ya, ada induktor dan juga ada kapasitor. Nah, untuk induktor sendiri, ini kita kan tahu ya kalau induktor itu rumus VL-nya itu adalah L DIL per dt. Sedangkan kalau untuk yang kapasitor itu yang sering kita gunakan adalah kita carinya VC-nya ya, sama dengan 1/C integral IDT gitu. Nah, tapi kalau emang mau kita balikkan nih, kita kasih turunan, ini kita bikin D per dt, sebelah sini juga sama, kita turunin jadi D per dt, kita akan punya ini ya, C-nya saya pindahin ke sebelah kiri, jadi C dVC per dt itu sama dengan I ya, kayak gitu, atau IC deh saya tulisnya, kayak gitu, ini C. Nah, jadi kenapa saya pilih VC dan juga IL sebagai variable state-nya? Karena kalau memang kita coba uraikan nih, atau kita coba jabarkan dari VL dan juga dari VC ini, itu kita sudah bisa dapat persamaan untuk turunan dari variable state kita. Kita sudah punya ini ya, kita sudah bisa punya persamaan dVC per dt, dan juga kita sudah bisa punya turunan dari DIL per dt gitu, turunan dari IL maksudnya. Nah, sehingga akan lebih mudah sebetulnya kalau emang kita menggunakan VC dan IL ini sebagai variable state kita. Karena kan tujuan di awal kita, kalau kita ingin merepresentasikan dengan state space, kita harus bisa juga membuat suatu persamaan di mana persamaan ini adalah persamaan yang menunjukkan hubungan dari turunan state-nya ya terhadap matriks AX dan juga ditambah dengan inputnya BU seperti itu. Nah, terus setelah saya menentukan VC dan IL sebagai variable state kita, sekarang tinggal kita buat persamaan yang lebih lengkapnya. Jadi kita akan buat bagaimana sih hubungan antara state VC dan juga state IL ini terhadap input dan juga output dari sistem kita ini. Gitu. Nah, pertama nih sebelah sini, ini kan tadi kita sudah dapat ya C dVC per dt dari ini nih, dari yang persamaan tegangan kapasitor, terus kita utak-atik, kita dapat seperti ini. Terus kalau untuk yang IL, turunan IL-nya DIL per dt, kurang lebih kita bisa perolehnya dari sebelah sini sebetulnya, dari persamaan tegangan dari induktor itu sendiri, yaitu VL sama dengan L DIL per dt. Nah, sekarang tugas kita adalah tinggal kita cari kira-kira si IC dan juga si VL ini itu hubungannya lagi terhadap VC dan IL itu seperti apa gitu. Karena kan kita akan membuat suatu persamaan yang seperti ini ya, hubungan dari turunan state terhadap state-nya itu sendiri dan juga terhadap inputnya sistem gitu. Jadi kita akan coba cari kita cari IC dan VL ini, itu dia sebetulnya hubungannya seperti apa sih terhadap variable state kita, terhadap VC dan juga IL. Nah, cara mencarinya gimana? Kita akan kembali lagi ke hukum Kirchhoff. Di sini yang pertama saya pakai untuk yang KCL dulu. Nah, saya akan mencoba cari untuk yang IC dulu ya, untuk yang arus. Nah, untuk yang KCL itu kita bisa tinjau di titik persimpangan sebelah sini. Di sini kan kita punya IL yang masuk, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya harusnya. Jadi IL nih, kita punya IL itu sama dengan IR ditambah dengan IC ya sebetulnya. Nah, kalau kita mau carinya adalah IC, berarti IC itu adalah IL diambil dengan IR gitu kan ya. Nah, di sini
IC sendiri untuk IL dia sudah aman karena IL kan dia adalah salah satu stat kita. Tapi kalau untuk IR ini dia bukan stat kita, sehingga kita harus rubah lagi IR ini sama dengan apa sih sebetulnya yang ada hubungannya dengan stat kita, kayak gitu. Nah kalau kita lihat IR itu kan dia adalah arus yang mengalir ke resistor ini ya, dimana sesuai dengan hukum Ohm, kalau ada arus yang ngalir ke resistor berarti dia sama aja kayak tegangan dibagi dengan resistansi, V dibagi dengan R. Nah di sini kita bisa lihat nih, kalau resistor itu dia terhubungnya secara paralel kan ya terhadap kapasitor. Artinya kalau terhubung paralel berarti tegangan pada resistor sama aja dengan tegangan pada kapasitor ya kan. Nah kalau di kapasitor ini kita punya VC, maka otomatis di node yang VR kita juga punya ada VC. Yang kita bisa peroleh IR itu sama aja kayak VC dibagi dengan R kayak gitu. Nah kalau seperti ini itu sudah bisa kita gunakan untuk persamaan stat kita, karena ini VC kan dia adalah salah satu variabel stat kita ya, yang ini ya. Sehingga nanti kita akan rubah nih IR yang sebelah sini, kita rubah jadi VC per R. Jadi kita akan punya IC itu sama aja kayak IL diambil dengan VC per R seperti itu, atau persamaan yang sebelah sini ya. Ini persamaan yang pertama nih yang kita peroleh. Nah terus untuk yang persamaan keduanya kita akan cari nih VL itu sebetulnya hubungannya apa juga sih terhadap variabel stat kita. Nah kalau untuk VL karena ini tegangan berarti kita pakainya adalah hukum KVL ya. Hukum KVL nya di mana? Jadi VL itu kan dia ada di sebelah sini ya, ini adalah VL, terus sebelah sini ada V ya, dan sebelah sini tadi ada VC gitu. Nah kalau berdasarkan KVL itu kita bisa dapat nih kalau VL itu sebetulnya adalah selisih beda potensial antara V dan VC kan ya. Jadi kita bisa dapat V diambil VC itu sebetulnya sama aja kayak VL gitu. Jadi kita kalau untuk cari VL sebelah sini kita akan rubah jadi persamaan yang sebelah sini. Karena ini kan VC kan dia adalah variabel stat kita, sedangkan V ini adalah input kita ya. Jadi untuk persamaan yang bawah sini sudah bisa kita gunakan sebagai persamaan untuk membuat persamaan statnya nanti. Gitu, makanya yang KVL kita punya ini. VL sama dengan min VC ditambah V itu sendiri atau inputnya ini ya. Kayak gitu. Nah setelah memperoleh dua persamaan ini persamaan yang kedua, baru kita masukkan ke persamaan yang atas ini, yang dua tadi ya. Nanti IC-nya kita rubah dan VL-nya kita rubah. Jadi kurang lebih akan seperti ini. Ini kan tadinya adalah CdVC per dt sama dengan ini ya, sama dengan IC nih. Di sini. Ini adalah IC. Nah, tadi berdasarkan KVL, berdasarkan KCL, IC itu sama dengan ini ya, min 1 per R VC ditambah dengan IL. Terus untuk yang VL-nya sebelah sini, LDIL per dt, VL-nya sekarang kita rubah jadi V diambil VC. Makanya sebelah sini adalah LDIL per dt sama dengan V diambil VC gitu. Ini tadinya dia adalah VL ya. VL. Nah kalau udah seperti ini, karena yang mau kita cari itu adalah hanya turunan statnya, dimana tadi kan stat kita itu adalah VC dan juga IL ya. Jadi kita akan cari persamaan untuk dVC per dt dan juga untuk dIL per dt gitu. Untuk dVC per dt berarti kita tinggal pindahkan aja nih si C-nya, kita pindah ruasin ke sebelah kanan. Jadi kita akan punya ini ya, min 1 per RC VC ditambah 1 per CIL. Terus untuk yang DIL per dt juga sama, L-nya tinggal kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kita akan punya DIL per dt itu sama dengan min 1 per L VC ditambah dengan 1 per L VT. Seperti itu. Nah kalau untuk yang outputnya, karena di soal dimintanya output ini berupa arus yang melalui resistor, jadi kita akan punya persamaan outputnya itu adalah IR ya. Arus resistor tadi kan sudah kita ketahui ya, dia adalah VC dibagi dengan R. Seperti itu. Nah kalau sudah punya persamaan state dan juga persamaan output, tinggal kita rubah ke bentuk matriks. Dimana kayak tadi biasa untuk yang bentuk matriks kita rubah seperti ini ya. Kita harus bikin jadinya X dot sama dengan AX ditambah dengan BU. Dimana X dotnya ini berarti adalah ini ya, dVC per dt, dVC per dt dan juga dIL per dt sama dengan ini matriks A-nya, terus matriks X-nya berarti VC dan juga IL. Nah, kita lihat nih untuk dVC per dt yang sebelah sini hubungannya terhadap VC dan IL seperti apa. Di sini kan bisa kita lihat ya. Terhadap VC berarti dikalikan dengan min 1 per RC
warna biru deh. Untuk yang dikalikan dengan IL-nya dikalikan dengan 1/C di sini. Nah, untuk DIL per DT yang dikalikan dengan VC itu adalah di sini ada koefisien -1/L. Dan untuk dikalikan dengan IL-nya dia nggak ada ya. Jadi di sini kita bikin 0. Terus ditambah juga nih di sini karena ada hubungannya dengan V dengan input, berarti kita akan punya matriks B-nya ya. Ini adalah matriks B kita dikalikan dengan V. Nah, untuk yang DVC per DT karena nggak ada hubungannya dengan input, berarti sebelah sini adalah 0. Tapi untuk yang DIL per DT karena ada hubungannya dengan V sebelah sini ya, ada 1/L, jadi sebelah sini kita punya 1/L gitu. Jadi kita akan punya nih persamaan ini. Sedangkan untuk yang outputnya, berarti kita tinggal rubah aja. Output kita kan kita buat lagi jadi CX tambah DU ya. Berarti outputnya itu adalah IR tadi, sama dengan X-nya masih sama, ada VC dan juga IL. Tinggal kita lihat dari persamaan output kita, dia kan sebetulnya hanya 1/R dikalikan dengan VC ya. Berarti kita akan punya hanya satu nih di sini, 1/R, dan sebelah sininya 0 nih. Terus ditambah dengan 0 ya, karena kan di sini nggak ada hubungannya nih dengan V atau dengan input. Kayak gitu. Jadi ntar kita akan punya nih persamaan outputnya seperti ini. Gitu. Jadi kurang lebih nanti representasi state space dari sistem kalian adalah seperti ini. Gitu, gampang ya. Nah, terus selanjutnya nih untuk yang sistem mekanik itu sama juga caranya kayak tadi. Jadi kalau untuk sistem mekanik seperti yang sudah pernah kita pelajari ya, cara membuat persamaan diferensialnya kita sudah pernah belajar kan ya, cara membuat persamaan diferensial seperti ini dan juga seperti ini. Ini kalau emang kalian ada yang lupa, kalian bisa coba baca-baca lagi ya di materi pertemuan sebelumnya tentang penurunan model matematis sistem mekanik. Nah, sekarang kalau untuk kita membuat representasi state space dari sistem mekanik, itu biasanya kita buat ada variabel asumsi. Jadi di sini kan kebetulan karena ada turunan 2 kali ya, turunan kuadrat seperti ini, jadi kita bisa asumsikan yang turunan kuadrat ini sama aja kayak gini. Untuk yang d kuadrat x1 per dt kuadrat sama dengan dv1 per dt, dan untuk yang d kuadrat x2 per dt kuadrat sama dengan dv2 per dt, seperti itu. Karena kan kalau di persamaan state space kita cuma punyanya adalah turunan state sekali doang ya, gak ada yang turunan 2 kali di persamaan bentuk umumnya, sehingga kita analogikan yang turunan 2 kali ini sebagai turunan dari suatu variabel baru nih, ada variabel v gitu. Nah, terus kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung ambil variabel state-nya itu berupa ini ya. Ini kan ada v1 per dt, jadi kita bisa ambil v1 sebagai variabel state, terus v2 juga sebagai variabel state, dan juga di sini karena ada dx1 per dt, kita bisa anggap x1 juga adalah variabel state, dan juga x2-nya juga kita bisa anggap sebagai variabel state gitu. Jadi sekarang kita punya 4 variabel state nih untuk sistem mekanik kita. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita cari satu persamaan baru dari dua persamaan ini ya. Kita utak-atik gimana caranya biar nanti persamaan ini itu bentuknya adalah persamaan yang ada mengandung variabel state kita ini. Kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa punya ini. Tadi kan kita punya 4 variabel state ya. Ada x1, ada x2, terus ada v1 dan juga ada v2. Nah, kalau kita ingin membuat state space, kita harus cari juga nih persamaan turunan dari state kita ini akan seperti apa. Jadi yang pertama kita akan cari dulu nih dx1 per dt sama dengan apa. Nah, untuk dx1 per dt ini itu di sini sama dengan v1. Kenapa sama dengan v1? Karena kan tadi untuk yang d kuadrat x1 per dt kuadrat kita analogikan gini ya. Tadi kita sudah mengasumsikan d kuadrat x1 per dt kuadrat ini dia sama dengan dv1 per dt. Jadi kalau emang kita mau carinya adalah hanya dx1 per dt, berarti ini sama aja kita integralkan ya. Si ini sama ini kita integralkan. Jadi akan sama dengan v1 ya sebelah sini. Makanya di sini kita punya persamaan ini. dx1 per dt sama dengan v1. Terus untuk yang dv1 per dt-nya, dv1 kan tadi dia adalah ini ya, yang d kuadrat x1 per dt. Jadi dari yang persamaan pertama ini kita rubah menjadi bentuk dv1 per dt. Jadi kita kurang lebih akan punya gini ya, M1 dikali dengan dv1 per dt ditambah d dx1 per dt tuh tadi sama aja kayak ini ya, sama kayak v1, dikali v1 diambil k dikalikan x1 diambil k kalikan x2 sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kita cuma mau carinya dv1 per dt, berarti kita pindah ruasin aja nih semuanya ke ruas sebelah kanan
terus dibagi dengan M. Makanya nanti kita akan punya seperti ini, dV1 per dt sama dengan min K per M1 kali X1 diambil D per M1 V1 ditambah K per M1 X2 gitu. Itu tadi dapatnya dari persamaan yang sini ya, yang pertama sini. Ini kita rubah jadi kayak gini. Terus selanjutnya untuk yang dx2 per dt itu sama dengan V2. Kenapa? Karena dari sini juga nih sama. Sebelah sini. Tadi kan kita mengasumsikan d kuadrat x2 per dt kuadrat dia sama dengan dv2 per dt ya. Nah, kalau kita cuma mau carinya dx2 per dt-nya aja, berarti kita tinggal integralin aja kan kedua ruas ini. Kita integralin. Jadi kita akan punya dx2 per dt ini sama aja kayak v2. Gitu, makanya kita di sini punya persamaan yang sebelah sini. Dan untuk yang terakhir, untuk yang carinya yang dv2 per dt yang ini, itu kita dapat dari persamaan yang sebelah sini. Karena kan di sini ada m2 d kuadrat x2 per dt kuadrat kan. Yang mana d kuadrat x2 per dt kuadrat ini sekarang sama dengan dv2 per dt nih. Jadi kalau yang sebelah sini kurang lebih kita akan punya kayak gini ya, min kx1 ditambah m2 dv2 per dt diambil kx2 sama dengan f. Ini f ini adalah inputnya ya. Nah, jadi kalau memang kalian mau carinya adalah dv2 per dt, berarti tinggal kita pindah ruasin aja sisa-sisanya. Sama dengan f. Terus ini pindah ruas jadi ditambah kx1 ini ada per m ya. Kan di sini ada m2 nih, per m2, ini per m2. Terus ini juga kita pindah ruasin jadi ditambah dengan k per m2 dikalikan dengan x3. Gitu. Kurang lebih seperti ini ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita sudah punya keempat persamaan stat ini, tinggal kita rubah ke dalam bentuk matriksnya aja. Gitu, kita bikin sekarang ini kan dia x dotnya ya, turunan dari statnya, berarti ada dx1 per dt nih, terus ada dv1 per dt, ada dx2 per dt, dan juga ada dv2 per dt. Terus sebelah sini adalah variabel x-nya, matriks x-nya, ada x1, ada v1, ada x2, dan juga ada v2. Nah, ini yang untuk matriks A-nya tinggal kita sesuaikan aja dari keempat persamaan ini. Untuk x1 dot, itu kan ya sama dengan v1 ya. Berarti kita cuma punya sebelah sini aja nih, elemennya sebelah sini. Karena ini adalah yang dikalikan dengan V1. Terus untuk yang dv1 per dt, berarti kita cari dari sebelah sini. Kita bikin persamaannya nih. Untuk x1, dia dikaliinnya dengan min k per m1 ya. Makanya sebelah sini ada ini. Untuk yang v1-nya dikalikan dengan min d per m1. Jadi ada ini. Untuk dikalikan dengan x2-nya kita punya k per m. Gitu. Dan untuk yang dikalikan dengan v2-nya itu nggak ada. Makanya di sini 0. Dan untuk x2 dot, ini nih yang ketiga itu sama aja kayak v2. Berarti sama aja kayak hanya variabel yang terakhir aja ya. Jadi di sini hanya ada elemen satu aja nih di yang baris keempat. Di kolom keempat maksudnya. Terus untuk yang v2 dotnya kita cari dari persamaan yang terakhir ini. Berarti sama dengan dikalikan dengan x1-nya adalah ada koefisien k per m2 ya sebelah sini. Terus untuk yang dikalikan dengan v1-nya nggak ada ya di sini. Dikalikan dengan x2-nya, di sini ada min k per m2 ini, dan dikalikan v2-nya tuh nggak ada juga, makanya di sini 0. Tapi di sini ada yang dikalikan dengan input 1 per m2, makanya di sini ada tambahan nih, ditambah 1 per m2 dikalikan dengan ft, dikalikan dengan inputnya. Seperti itu. Kurang lebih kayak gini. Jadi untuk yang sistem mekanik sebetulnya sama aja. Kita cari dulu aja variabel stat persamaan diferensialnya seperti apa. Terus kita tentukan juga variabel stat kita maunya komponen yang mana, kayak gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita buat persamaan seperti ini nih. Persamaan yang turunan dari statnya itu sendiri sama dengan apa aja. Baru nanti kita transformasikan ke dalam bentuk matriksnya. Seperti itu. Nah, ini tugas nomor 2 kalian. Kalian coba cari representasi state space nih dari rangkaian RLC. Tapi di sini order 3 ya, karena di sini ada 2 kapasitor dan juga ada 1 induktor. Terus kalian buat outputnya ini adalah VO atau V pada kapasitor yang kedua. Sebelah sini ini adalah outputnya. Nah, untuk state-nya itu terserah kalian kan, mau pakai apa saja terserah. Ini untuk tugas yang nomor 2. Oke. Untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut juga di video yang selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.